Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian pada malam ini, marilah sejenak kita membaca atau berdoa, meminta lindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari balak-balaknya hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi lidh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi lidh-dhalimin bidh-dhalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali di dalam episode manunggaling kawula lan Gusti yang keempat, yakni tajallinya Allahu Akbar, kalimat thayyibah Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, dan sekarang Allahu Akbarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah caranya manunggaling kawula lan Gusti di dalam kalimat thayyibah Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Bila di dalam hati kita yang nyata dan yang wujud, bila di hati kita yang hidup dan yang berkuasa masih diri manusia kita, maka selamanya kita takkan bisa kembali kepada Allahu Akbar. Karena praktek di hati kita, karena aplikasi di dalam hati kita bukan kepada Allahnya yang Maha Besar. Akan tetapi aplikasi di dalam hati kita selama ini hanya hawa nafsu kitalah sendiri yang Maha Besar daripada Allah. Yakni diri kitalah sendiri yang merasa maha besar akan kita di dalam mengucapkan kalimat Allahu Akbar.
Jadi hakikatnya di dalam hati kita berpraktek bukan Allahnya yang maha besar, akan tetapi hawa nafsu yang merasa membaca inilah yang maha besar daripada Allah. Tentunya apapun yang kita zikirkan, apapun yang kita baca, semua berpulang dan tergantung kondisi masing-masing hati manusianya. Bila di dalamnya masih nyata kewujudan kemakhlukannya, maka selamanya takkan mungkin bisa kembali kepada kemahabesaran Allah. Akan tetapi bagi mereka yang sudah tidak maha besar lagi di hatinya, hawa nafsunya sudah tak maha besar lagi, hawa nafsunya tak wujud lagi, hawa nafsunya tak hidup lagi, hawa nafsunya tak kuasa lagi, maka saat itulah kembali bertajalli Allahu Akbar kepada zatnya sendiri. Ketika manusianya sudah kembali kepada keadamannya, ketika manusia kembali ke alam kegoibannya, ketika manusia sudah kembali ke alam keadamannya, maka nyatalah saat itu Allahu Akbar. Sama halnya ketika diceritakan ketika seusai kiamat kubro, yang mana seluruh makhluk itu sudah tiada, seluruh makhluk sudah binasa, maka tak satu pun makhluk yang mengaku bahwa dirinya sebagai makhluk. Tak satu pun manusia bisa mengaku bahwa dirinya adalah manusia. Yang ada hanyalah Allah. Siapa yang mengaku Tuhan selain aku ketika setelah kiamat kubro itu datang? Inilah makna tajalli itu. Inilah makna mi'raj itu. Inilah makna dunung itu. Jadi untuk mengaplikasikan Allahu Akbar, untuk mentajallikan kalimat thayyibah Allahu Akbar, untuk mendunungkan kalimat thayyibah Allahu Akbar, untuk memi'radkan kalimat Allahu Akbar, syaratnya manusianya sudah tidak maha besar lagi di hatinya. Maknanya kewujudan manusianya sudah tak mampu apa-apa lagi di dalamnya. Kewujudan manusianya sudah tak mampu beraf'al lagi di hatinya. Yang ada hanya Allah. Maka teraplikasikan Allahu Akbar itu meskipun tiada kata-kata lagi, yakni tiada kalam lagi, Allahu Akbar. Jadi contohnya bagi mereka yang sudah sampai kepada alam yang demikian itu, di dalam duduknya ia selalu memahabesarkan Allah lah yang mendudukkannya. Ketika ia berdiri selalu memahabesarkan Allahnya yang memberdirikannya. Ketika sholat sudah memahabesarkan Allah lah yang menggerakkan di dalam sholatnya. Ketika bekerja sudah memahabesarkan Allahnya yang bisa memperkerjakan badan-badannya. Seluruhnya rojiun kepada kemahabesaran Allah ketimbang kemahabesaran makhluknya di hatinya. Jadi tanda-tandanya itu semua,
Coba cek masing-masing hati kita sendiri-sendiri. Bila di dalam hati kita masih menuduh bahwa Allah itu gaib, Allah itu tiada, yang ada hanyalah kewujudan manusianya, yang hidup adalah manusianya di hatinya, itulah tanda bahwa manusia itu telah tersesat dari jalan Tuhannya. Berarti ia belum beragama di sisi Tuhannya. Ia belum bertuhan di sisi Tuhannya. Karena beragama dan bertuhannya selama ini hanyalah di dalam komunitas-komunitasnya saja. Hanyalah agama-agama manusia saja. Yang dipeluknya bukan agama Allah, tapi agamanya manusia. Bukan agama Allah yang dipeluknya, akan tetapi agamanya hawa nafsu selama ini yang kita peluk. Kenapa kok dikatakan agamanya hawa nafsu? Karena yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa atas hati kita selama ini bukan Allah yang kita tuhankan, bukan Allah yang kita agungkan, bukan Allah yang kita maha sucikan, bukan Allah yang kita maha puja dan pujikan, bukan Allah yang ada di hati kita, bukan Allah yang maha besar di hati kita selama ini. Bagaimana mungkin Allah maha besar atas hati manusia, sementara di dalam hati manusia itu Allahnya tiada, Allahnya gaib. Tentunya yang maha besar selama ini kan manusianya, yang merasa bisa ibadah, yang merasa bisa sholat, yang merasa bisa berzikiran, yang merasa bisa memeluk agama, yang merasa sudah bertuhan selama ini kan manusianya. Jadi selama ini agama dan bertuhan yang kita anut selama ini agama dan bertuhannya ala manusia. Versi manusia, bukan versi Tuhan pencipta manusia. Jadi ketika di dalam hati kita agama dan bertuhannya masih versi hawa nafsu, masih versi kemanusiaannya, pasti akan bercerai-berai. Pasti akan terpecah belah. Banyak akhirnya muncul agama ini, agama itu, ada Islam, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi, ada Sabi'in. Dan di dalam Islam pun juga terpecah belah. Ada madhab Imam Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, dan sebagainya. Serta di dalamnya pun juga berpecah belah. Banyak aliran-aliran di dalamnya. Inilah bukti bahwa bila manusia masih bertuhankan kepada hawa nafsunya, maka akan bercerai-berai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi agama Allah ini diturunkan kepada manusia lewat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar untuk membawa rahmat, yang mana rahmat itu untuk sekalian alam, untuk seluruh manusia. Jadi apapun agamanya, siapapun orangnya, bila memeluk agama Tuhan pencipta dirinya, maka ia pasti akan selamat. Selamat hingga menuju Tuhan pencipta dirinya.
Jadi imannya manusia itu wajib kembali kepada Tuhan pencipta dirinya. Jadi yang dikatakan agama dan bertuhan itu kembalinya hati, sadarnya hati atas penciptaan Allah kepada diri manusia kita, atas kehidupan Allah, atas diri manusia kita, atas kekuasaan Allah atas diri manusia kita, atas kehendak Allah atas diri manusia kita. Inilah yang dimaksud bertuhan itu. Jadi yang disebut agama dan bertuhan itu awaluddin ma'rifatullah. Tanpa kita mengenal Allah, tanpa kita mengenal pencipta diri manusia kita, mana mungkin kita bisa menyembahnya, mana mungkin kita bisa mengabdinya, mana mungkin kita bisa bertemu dengannya tanpa kita tahu siapa sih pencipta diri manusiaku ini. Jadi agama Allah itu bukan hanya untuk agama yang berlabel Islam saja. Akan tetapi agama Allah itu agama rahmatan lil alamin, untuk seluruh manusia, untuk seluruh ciptaannya. Jadi agama Allah itu kembalinya hati kepada sang pencipta dirinya. Jadi untuk mengenal Allah itu ya harus tahu asal usul diri manusianya. Dari siapa ia diciptakan, dari siapa ia dihidupkan, dari siapa ia dikuasakan, dari siapa ia dikehendakkan selama ini. Jadi untuk bertemu Allah, maka wajib bagi kita bertemu dulu dengan Muhammad Rasulullah. Maknanya bertemu dengan siapa sih hakikat diri manusia kita ini selama ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah buat mengabdi kepadaku. Nah, berarti harus kepada siapa kita mengabdi? Akan tetapi selama ini kan kita mengabdi kepada setan. Akan tetapi selama ini kan kita mengabdi kepada hawa nafsu kita sendiri, daripada mengabdi kepada Allah sebagai pencipta diri kita. Apapun agamanya, bila imannya sudah kembali kepada agama Allah, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah jalan selamat. Maknanya bukan agama Islam yang hanya nama saja. Maknanya Islam itu kan selamatnya hati kembali kepada sang pencipta diri manusia kita. Jadi apapun agama dan nama-nama agama itu tidak akan bisa menjadi pedoman atau menjadi ukuran bagi manusia yang memang benar-benar bertuhan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi agama Allah, jadi agama di sisi Allah itu hanya mengenal Allah, hanya tahu kepada Allah, diutus mencari tahu siapakah Allah itu, di manakah Allah itu.
Untuk itu semua kita pun wajib belajar sifat-sifatnya Allah yang 20. Sifat wajibnya 20, sifat muhalnya pun 20. Kita wajib mempelajarinya. Jika kita ingin kembali kepada Allah. Jadi untuk melanggengkan, untuk mengaplikasikan Allahu Akbar itu, maka wajiblah kenal Allah yang Maha Besar dulu. Bila di dalam hati kita yang ada masih manusia kita yang Maha Besar, maka selamanya takkan pernah bertajalli kepada Allah. Maka takkan pernah bisa bertemu dengan Muhammad Rasulullah. Maknanya Muhammad Rasulullah itu adalah hamba yang hanya diutus oleh Allah. Segala peran dan aktivitasnya, segala af'al dan yang dikerjakannya selalu diutus Allah daripada diutus hawa nafsunya, daripada diutus iblis dan setan yang bersarang di hatinya. Inilah makna Muhammad Rasulullah. Bila kita ingin dikatakan golongan atau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berimanlah sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad beriman kepada Tuhannya. Jadi berulang-ulang kali kami katakan, kami kalamkan bahwa imannya Nabi Muhammad itu sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Yakni Muhammad bukan kamu yang memanah, bukan kamu yang melempar, bukan kamu yang membunuh, tapi akulah pelakunya semua itu. Nah, inilah iman yang dipeluk oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Yakni hanya menjadi utusan, tidak bisa melempar sendiri, tidak bisa membunuh sendiri, tidak bisa memanah sendiri. Bila diaplikasikan, bila diluaskan pengertiannya, Nabi Muhammad tidak bisa duduk sendiri. Nabi Muhammad tidak bisa berdiri sendiri. Nabi Muhammad tidak bisa sholat sendiri. Nabi Muhammad tidak bisa jalan sendiri. Dan sebagainya. Inilah imannya Kanjeng Nabi Muhammad yang hanya sebagai utusan yang diutus oleh Tuhannya. Ketika duduk ini kan diutus juga. Tergantung yang menjadi Tuhan di dalam hati kita siapa? Allah atau diri manusia kita. Bila yang jadi Tuhan di dalam diri manusia kita masih hawa nafsu kita, maka yang duduk pasti ya manusianya yang berkuasa atas duduk ini. Namun beda dengan imannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ma'ana. Jadi duduknya pun didudukkan oleh Allah, berdirinya pun diberdirikan oleh Allah. Di dalam hatinya selalu memahabesarkan Allah yang selalu memperjalankan badan ini. Inilah iman dan akidahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara hakikatnya, yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya. Jadi agama yang seperti ini, iman yang seperti ini tidak akan bisa terhijab oleh nama-nama agama apapun. Apapun, siapapun diri kita, apapun agama kita, bila tanpa mengenal Allah yang seperti Kanjeng Nabi Muhammad kenali, maka selamanya tidak sah apapun agamanya.
Meskipun agama Islam hanya nama saja, ya tak akan bisa selamat sampai menuju kepada Allah. Bila di dalam hatinya masih mentuhankan dirinya sendiri, bila di hatinya masih memahabesarkan dirinya sendiri, bila di dalam hatinya masih memahahidupkan kemanusiaannya sendiri, Allahnya gaib, Allahnya tiada. Selama ini hanya cuma diomong-omongkan saja. Selama ini cuma hanya diaku-akui saja. Tapi prakteknya nol besar. Prakteknya di hati kufur. Tapi bicaranya mengenai babakan agama Islam. Tapi di hatinya kufur. Ya seperti kita semua selama ini. Karena di dalam hati kita ini belum bertuhan, maka bagaimana mungkin dikatakan sudah Islam di sisi Allah. Jadi Islam di sisi Allah dan di sisi manusia itu sangat amat jauh berbeda. Iman dan akidah kita selama ini pun juga amat sangat jauh berbeda dengan iman dan akidahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman akidah itu bukan di pakaiannya, bukan di laku raganya, akan tetapi iman dan akidah itu ada dalam laku jiwanya. Memahabesarkan hanya kepada Allah apa, memahabesarkan kewujudan manusianya di hatinya. Memahasucikan hanya kepada Allah apa, hanya mensucikan kemanusiaannya di hatinya. Maha mengadakan atau maha menghudurkan Allah saja, ataukah maha menghudurkan hawa nafsunya di hatinya. Itu semua kitalah yang bisa merasakannya. Jadi kita pun tidak tahu orang itu Islam di sisi Allah apa di sisi manusia, kita tidak tahu. Yang terpenting kita tahu diri kita sendiri. Bahwa iman dan akidah kita di sisi Allah apa hanya di sisi manusia. Yang terpenting jangan melihat orang lain. Lihatlah diri kita sendiri. Selamatkanlah diri kita sendiri dahulu. Qu anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum naro, dari api neraka. Jadi bila kita sudah berfokus menyelamatkan diri kita, maka keluarga kita pun akan selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kita. Maksudnya kita sudah bebas dari apa-apa yang disyariatkan kepada diri manusia kita. Maknanya bebas dari syariat. Maknanya bagaimana? Maksudnya bebas sudah tidak bisa bersyariat lagi. Karena yang bersyariat itu ya Allah. Karena yang bertorekoh itu ya Allah. Karena yang berhakikat itu ya Allah. Karena yang bermakrifat itu ya Allah. Mana mungkin manusia bisa bersyariat, bertoreko, berhakikat dan bermakrifat, sementara manusianya di sisi Allah itu Adam. Tidak ada, yang ada hanya Allah, yang beraf'al hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah, yang punya kehendak hanya Allah. Mana mungkin manusia bisa bersyariat. Jadi sesungguhnya syariat-syariat yang berlaku itu ya syariatullah. Syariatnya hidup, syariatnya uripe Allah, bukan syariatnya badan.
Bila badan ini tanpa hidup, apa badan bisa bersyariat? Bila badan ini tanpa hidup, apa badan bisa sholat? Bila badan ini tanpa hidup, apa badan bisa ibadah? Semua itu yang melakukan ya pencipta badan, yakni uripe Allah. Inilah kebebasan. Jadi orang yang sudah berbaiat akan memahami keterangan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu ditunjuki oleh Allah jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah agar hati kita dijaga dari balak-balaknya, dari zalim-zalimnya hati kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.